Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang prinsip, asumsi, dan ruang lingkup antar budaya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ainun Karunia Ramadhani, kedua ada Rizkade, ketiga saya sendiri Nurfianti Cainisa Putri, keempat ada Desi Anggraini M, kelima ada Andi Fatimah, keenam ada Arling, ketujuh ada Nurul Atskia Islami Yusuf, kedelapan ada Astuti Agus, dan yang kesembilan ada Salsabila. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Karunia Ramadhani. Di sini saya akan membawakan materi bagian pertama atau bagian A, yaitu relativitas bahasa. Relativitas bahasa tersebut merupakan gagasan umum bahwa bahasa memengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disorakan oleh para antropologis linguistik. Dan karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda, dalam hal karakteristik semantik dan strukturnya, tampak masuk akal untuk mengatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ainun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai cerminan budaya. Bahasa merupakan cerminan budaya karena semakin besar perbedaan budayanya, maka perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya, makin sulit komunikasi yang akan dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan seperti misalnya lebih banyak kesalahan dalam berkomunikasi, lebih banyak kesalahan dalam berkalimat, dan lebih besar kemungkinan salah paham. Makin banyak salah persepsi dan makin banyak potongan-potongan kompas. Oke, terima kasih Rizka atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan materi tentang prinsip komunikasi antar budaya. Yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Banyak dari kita berusaha untuk bagaimana mengurangi ketidakpastian ini, sehingga kita dapat lebih baik menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Karena ketidakpastian dan ambiguitas yang lebih besar ini, diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk berkomunikasi secara lebih bermakna. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Salah satunya yaitu berani bicara. Seringkali karena adanya perbedaan budaya, terutama bahasa, membuat beberapa orang justru tidak berani untuk berbicara dengan orang lain. Padahal sikap yang tertutup seperti inilah yang semakin memperbesar ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Beranikan diri untuk tetap berkomunikasi meskipun terdapat banyak perbedaan. Itu akan membuat diri kita menjadi lebih terbuka dan ramah bagi orang lain, sehingga tidak ada lagi kejengahan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa isyarat. Salah satu kesulitan dalam berkomunikasi antar budaya adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa seringkali menjadi batu sandungan terbesar untuk saling berkomunikasi. Namun, hal ini dapat dikurangi dengan menggunakan beberapa bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh, maka lawan bicara akan dapat langsung mengerti apa yang dikatakan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Desi. Kepada Kak Desi, saya persilahkan. 4. Kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, maka makin besar pula kesadaran diri para partisipan selama komunikasi atau yang disebut dengan mindfulness. Oke, terima kasih Kak Desi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Atskia. Kepada Atskia, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip komunikasi antar budaya. Menurut Daryanto, prinsip komunikasi antar budaya meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu verbalistik. Komunikasi antar budaya berawal dari komunikasi antar individu dan kelompok. Karena adanya perbedaan budaya, jadi komunikasi yang melekat dari kebudayaan yang berbeda inilah yang disebut dengan verbalistik. Berupa lambang-lambang yang menggambarkan perbedaan kebudayaan, lambang-lambang tersebutlah yang mempersatukan budaya dominan dan memperkuat identitas anggota dari subbudaya tersebut. Dan yang kedua yaitu non-verbalistik.
Komunikasi nonverbal dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui percakapan secara substansial antar budaya. Menurut Ekman dan Friesen, tipe gerakan tubuh yang menggambarkan komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, emblem, yaitu gerakan yang memiliki tujuan dan arti yang sama. Misalnya, ketika kita meminta orang untuk tidak berisik, maka kita akan meletakkan jari di bibir. Dan yang kedua yaitu illustrator, yaitu syarat yang bermakna. Misalnya, ketika kita melakukan ketukan pada meja, berarti bertujuan menekankan maksud. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Atskia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Fatima. Kepada Ima, saya persilakan. Prinsip komunikasi antar budaya yang kelima, interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal, dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi akrab. Walaupun kita selalu menghadapi kemungkinan salah persepsi dan salah menilai orang lain. Contohnya, pada saat kita berkenalan dengan orang lain yang berbeda budaya dengan kita, dengan adanya komunikasi antar budaya, maka kita dengan mudah melakukan interaksi awal dengan orang tersebut untuk menghindari kesalahan persepsi antara kedua belah pihak. Oke, terima kasih Fatima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arling. Kepada Arling, saya persilahkan. 6. Memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya, kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. 3 konsekuensi yang dibahas oleh Sunnah Frank 1989 mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antar budaya. Oke, terima kasih Arling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsa, saya persilakan. Baik, saya akan membahas ruang lingkup komunikasi antar budaya. Nah, sekarang kenapa kita perlu memahami komunikasi antar budaya? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan pendidikan, perbedaan pekerjaan, dan lain sebagainya. Apalagi kita hidup di negara Indonesia, yaitu negara yang kaya dengan sekitar 1340 suku bangsa, belum lagi bahasa yang terdiri dari 700 lebih bahasa yang ada di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bisa menjadi hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Jika tidak bisa menyikapinya dengan baik, maka akan berujung pada kesalahpahaman bahkan konflik. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, kita bisa tahu cara mengatasi atau menghadapi perbedaannya, bagaimana cara berkomunikasi secara efektif, serta bagaimana caranya mengatasi hambatan-hambatan berkomunikasi. Nah, ruang lingkup komunikasi antar budaya dapat dirinci ke dalam 4 wilayah utama. Yang pertama yaitu mempelajari komunikasi antar budaya dengan pokok bahasan proses komunikasi antar pribadi, dan komunikasi antar budaya termasuk di dalamnya komunikasi di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan, suku, bangsa, ras, dan etnik. Kedua, komunikasi lintas budaya dengan pokok bahasan perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi lintas budaya. Ketiga, komunikasi melalui media di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan, namun menggunakan media seperti komunikasi internasional. Yang keempat atau yang terakhir adalah mempelajari perbandingan komunikasi massa. Misalnya, membandingkan sistem media massa antar budaya, perbandingan komunikasi massa, dampak media massa, dan tatanan informasi dunia baru. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Salsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tuti. Kepada Tuti, saya persilakan. Asumsi komunikasi antar budaya. Adapun beberapa asumsi komunikasi antar budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antar budaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Yang kedua, dalam komunikasi antar budaya terkandung isi relasi antar pribadi. Ketiga, gaya personal memengaruhi komunikasi antar pribadi.
Keempat, komunikasi antar budaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian. Kelima, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Dan yang terakhir, efektivitas antar budaya merupakan tujuan komunikasi antar budaya. Oke, terima kasih Tuti atas penjelasannya. Sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.